Halo semuanya anak-anak ibu. Nah, hari ini kita kembali ya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, tentunya masih bersama ibu. Nah, baiklah nak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah indahnya kalau kita awali dengan doa. Baiklah nak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini seperti tampilan pada slide kita, materi kita hari ini membahas tentang mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Nah, setelah materi kita di pertemuan sebelumnya tentang surat lamaran kerja, jadi hari ini kita lanjutkan kembali di mana topik kita membahas tentang teks cerita sejarah. Ya, Nak ya? Teks cerita sejarah. Inilah materi kita. Baik, kita mulai materi kita dari pengertiannya. Di sini sudah ditampilkan apa itu pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Atau definisi lainnya tentang cerita sejarah, yaitu suatu teks berbentuk cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditentukan yang nantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Nah, inilah penjabaran tentang cerita sejarah. Nah, anak-anak ibu, dari apa yang disampaikan pada slide ini dapat kita simpulkan bahwa cerita sejarah adalah merupakan sebuah teks yang isinya bersifat fakta yang tentunya menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, itulah dikatakan cerita sejarah. Nah, walaupun ceritanya disampaikan secara lampau, tetapi harus mengandung nilai sejarah atau mengandung nilai histori, ya, Nak ya. Nah, inilah pengertian dari cerita sejarah. Nah, kita lanjut ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, ciri-ciri teks cerita sejarah mencakup 5 bagian. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Yang ketiga, mempunyai struktur teks seperti orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal ya. Yang kelima, isinya berupa fakta. Nah, anak-anak ibu didengarkan ya. Kita mulai dari penjelasan nomor 1. Di sini dikatakan ciri-ciri teks cerita sejarah yang pertama disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Nah, sesuai dengan pengertian dari cerita sejarah, seperti yang kita baca tadi sebelumnya, bahwa cerita sejarah itu adalah cerita yang disampaikan dari fakta-fakta yang ada dari suatu peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, yang pertama sekali cirinya adalah harus disajikan secara kronologis. Ya, Nak ya, secara kronologis. Seperti yang kita pahami, kronologis itu adalah merupakan penjabaran atau susunan urutan suatu peristiwa dari tahap awal, pertengahan sampai akhir. Jadi kalau dikatakan cerita sejarah berarti harus disajikan atau disampaikan kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi pada cerita sejarah tersebut. Berarti disifatkanlah atau disampaikanlah bentuk kronologis peristiwa sejarah tadi. Nah, yang kedua, berbentuk teks cerita ulang. Nah, sesuai dengan pengertiannya atau sesuai dengan topik kita tentang cerita sejarah, berarti cerita tersebut diulang kembali atau direview kembali. Ya, diulang kembali dengan versi yang sekarang. Nah, kalau cerita sejarah pada masa lalu, versinya ya seperti yang disampaikan oleh si penyampainya.
Nah, kemudian kamu ulang kembali atau kamu sampaikan kembali dalam versi kamu. Nah, makanya dikatakan berbentuk cerita ulang. Nah, yang ketiga, mempunyai struktur teks. Cakupan yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah urutan peristiwa, yang ketiga adalah reorientasi. Nah, ini adalah 3 strukturnya, nak ya. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Seperti yang kita pahami, dikatakan dengan konjungsi temporal berarti menggunakan kata penghubung yang berhubungan dengan urutan waktu. Nah, masih ingat nggak kamu seperti apa kata penghubung yang sifatnya temporal? Misalnya adalah kata penghubung kemudian, lalu, selanjutnya. Nah, itu kerap digunakan dalam sebuah isi teks cerita sejarah. Ya, nak ya, itulah bentuk contoh konjungsi temporal. Nah, yang berikutnya, ciri yang kelima, cerita sejarah harus disampaikan berupa fakta. Nah, berarti kamu menyampaikannya berdasarkan fakta atau data autentik, ya, yang benar-benar menunjukkan bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Jadi dikatakan cerita sejarah berarti harus ada penyampaian yang sifatnya membenarkan bahwa peristiwa itu betul-betul ada. Nah, itulah penjelasan tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Mudah kan, nak? Nah, kita lanjut sekarang. Struktur teks cerita sejarah. Baik, yang pertama, struktur teks cerita sejarah, orientasi. Yang kedua, urutan peristiwa. Yang ketiga, reorientasi. Diperhatikan ya, nak ya. Nah, penjelasan dari orientasi. Nah, Ibu nggak menampilkan penjabaran slide-nya, jadi kamu simak dengan baik-baik. Orientasi merupakan bagian awal dari sebuah teks cerita sejarah yang berisi suatu gambaran tentang sebuah peristiwa sejarah. Ibu ulangi sekali lagi. Orientasi adalah bagian awal dari sebuah teks cerita sejarah yang berisi suatu gambaran tentang sebuah peristiwa sejarah. Nah, dapat disimpulkan bahwa orientasi itu adalah merupakan bagian awal atau bagian pembuka atau pengantar dari sebuah isi cerita teks sejarah. Nah, itulah ya, nak, penjabaran tentang orientasi. Nah, kita mulai atau kita lanjutkan. Yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah, dengarkan, merupakan bagian dari suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Nah, bagian ini dijelaskan tentang bagaimana sebuah peristiwa yang terjadi pada kehidupan yang terjadi pada masa lampau. Nah, jadi kamu cukup paham ya di sini penjelasannya kalau dikatakan urutan peristiwa adalah merupakan penjabaran kronologis kejadian-kejadian yang terjadi pada cerita sejarah. Nah, itu penjelasannya, nak ya. Nah, yang ketiga, reorientasi. Dengarkan penjelasannya atau penjabarannya. Reorientasi adalah bagian penutup. Ibu ulangi, bagian penutup yang berisi pandangan dari penulis terhadap kejadian yang diceritakan. Nah, reorientasi ini juga bersifat opsional. Kalau dikatakan opsional artinya boleh ada, boleh tidak ada. Apanya yang boleh ada, apanya yang boleh tidak ada? Pendapatnya atau argumentasinya. Jadi di sini, nak, dapat disimpulkan bahwa reorientasi itu adalah merupakan bagian penutup yang berisi tanggapan atau komentar dari si penulis cerita sejarah tersebut. Nah, di mana komentar atau tanggapan itu bersifat opsional. Opsional tadi yang dimaksud adalah
boleh ada memberikan tanggapan, boleh tidak memberikan tanggapan sama sekali. Nah, inilah ketiga struktur teks cerita sejarah ya nak ya. Cukup paham ya? Nah, inilah materi kita tentang cerita sejarah. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Ibu evaluasi kembali bahwa cerita sejarah adalah cerita yang disampaikan berdasarkan fakta-fakta yang ada, tentunya tentang kisah-kisah yang sudah terjadi pada masa lampau atau peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, itulah dikatakan cerita sejarah yang tentunya mengandung nilai sejarah. Nah, yang kedua tadi kita membahas tentang ciri-ciri cerita sejarah. Tadi ada 5 penjabaran tentang ciri-ciri sejarah. Yang pertama, harus disampaikan berdasarkan urutan peristiwa dari yang pertama sampai yang akhir. Itulah dikatakan disajikan secara kronologis. Nah, yang kedua, cerita sejarah itu bersifat cerita ulang. Ya, sesuai dengan penjelasannya, cerita sejarah itu ya pasti pernah terjadi, berarti disampaikan kembali secara ulang dengan versi yang sekarang. Yang ketiga, mempunyai 3 struktur. Nah, inilah tadi yang Ibu sampaikan tadi ya, Nak. Struktur yang pertama bersifat orientasi, yang kedua urutan peristiwa, yang ketiga reorientasi. Nah, yang keempat tadi dikatakan menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal tadi yang Ibu sampaikan penjelasan tentang kata penghubung yang mempunyai hubungan dengan urutan waktu atau kejadian. Misalnya seperti tadi, contohnya adalah kata penghubung kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, cerita sejarah harus disampaikan dengan fakta, ya, dengan peristiwa yang sebenarnya. Itulah ciri-ciri dari cerita sejarah atau ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, dan yang terakhir tadi baru yang sudah Ibu sampaikan tadi, Nak, yaitu tentang strukturnya. Kalau dikatakan orientasi adalah bagian pembuka atau pengantar dalam cerita sejarah. Nah, kalau yang kedua, urutan peristiwa, itu adalah merupakan rangkaian kronologis cerita yang disampaikan dalam cerita sejarah. Nah, sementara kalau dikatakan reorientasi adalah bagian penutup, di mana bagian penutup itu berisi tanggapan atau komentar dari si penulis cerita sejarahnya. Ya, Nak ya. Nah, inilah materi kita hari ini untuk anak-anak Ibu. Semoga materi ini ya bisa kamu pahami dengan mudah dan tentunya kamu bisa mengulang kembali materi ini karena nantinya akan keluar ke ujian-ujian berikutnya. Baiklah, Nak, demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat walaupun pembelajaran daring kita masih berlangsung sampai sekarang. Ibu berharap tidak ada halangan kita untuk menggapai cita-cita walaupun kondisinya seperti ini. Oke, Nak, salam sehat dan salam prestasi buat kita semuanya.